Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan beberapa rekan akan sedikit berdiskusi dan menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan proses berjalannya suatu usaha. Dan sebagai bentuk kewajiban mahasiswa sarjana manajemen, kami telah menjalankan suatu kegiatan yang dinamakan KKUKAM atau kuliah kerja usaha. Dalam kegiatan tersebut, kami telah belajar mengenai beberapa aspek yang akan disampaikan dalam video ini. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai beberapa aspek yang akan kami sampaikan, saya akan sedikit menceritakan pengalaman 1 bulan kebelakang mengenai KKUKAM. Ada beberapa kesulitan dalam menjalankan suatu usaha, dari mulai modal, lalu proses mencari produk yang akan kami jual, dengan menuangkan ide-ide lain untuk memodifikasi produk semenarik mungkin. Tidak hanya itu, kami pun kesulitan untuk mencari lokasi yang strategis. Di dalam kegiatan KKUKAM yang telah kami laksanakan, pemasaran yang saya pahami adalah suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dan bertemunya penjual atau konsumen dengan penjual yang melakukan kegiatan transaksi produk, barang, atau jasa, sehingga pengertian pasar bukan lagi merujuk kepada suatu tempat, akan tetapi lebih kepada aktivitas atau kegiatan pertemuan penjual dengan pembeli dalam menawarkan suatu produk kepada konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini terdapat beberapa cara untuk mempromosikan produk atau layanan yang mereka miliki. Seperti contohnya pengiklanan yang bisa kita lakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, penjualan atau pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain, seperti melalui aplikasi GoFood yang sudah bisa diakses oleh semua orang di seluruh Indonesia. Pemasaran adalah proses memperkenalkan brand kepada audiens yang ditargetkan, sedangkan promosi adalah ketika brand atau produk kami dipasarkan. Tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba, tapi tujuan pertama ialah memberi kepuasan kepada konsumen. Ada beberapa langkah yang memang ditujukan untuk pemasaran. Yang pertama, kita harus mempunyai produk terlebih dahulu, lalu mencantumkan harga pada produk yang akan kita pasarkan, dan lokasi yang strategis atau tempat yang mudah dijangkau oleh para konsumen, dan konsumen melakukan keputusan pembelaan terhadap suatu produk. Barulah kita membuat strategi promosi. Next, saya akan sedikit menjelaskan tentang kewirausahaan. Istilah lain dalam bahasa Inggris adalah entrepreneur, yaitu pengusaha. Artinya untuk mendapatkan sebuah hasil pada pengelolaan usaha. Kewirausahaan merupakan suatu ciri sifat personal yang mempunyai keinginan keras dalam menciptakan suatu ide dan inspirasi dengan kreasi baru yang kemudian diaplikasikan pada dunia kerja secara efektif. Kewirausahaan itu sendiri adalah modal diri manusia untuk menentukan 4 faktor produksi dalam proses produksi dengan berdasarkan berbagai alternatif kombinasi yang baru antara berbagai produksi untuk menghasilkan suatu strategi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Manajemen operasional suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan mengoptimalkan dalam sebuah masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan baku, ataupun produk apapun yang bisa dijadikan sebuah barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan. Kegiatan yang merupakan tanggung jawab dari manajemen operasional terhadap barang atau jasa, mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan fungsi operasional dan sistem transformasi, dan menimbang pengambilan keputusan dari fungsi operasional.
Manajemen operasional juga menjadi simpul kolaborasi manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajemen operasional bekerja sama dengan manajemen pemasaran untuk merancang desain yang diminati oleh konsumen, merencanakan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi, dan menentukan jumlah persediaan yang optimal. Manajemen operasional juga bekerja sama dengan manajemen keuangan untuk merancang kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi yang akan dikeluarkan, serta merencanakan tingkat investasi untuk kualitas produksi yang lebih baik di masa yang akan datang. Mayoritas biaya yang dikeluarkan akan menjadi tanggung jawab manajemen operasional. Biaya yang dimaksud umumnya didominasi oleh biaya bahan baku dan biaya energi kegiatan produksi. Mayoritas aset yang dimiliki juga menjadi tanggung jawab manajemen operasional untuk mengelolanya. Dari itu, kepuasan pelanggan adalah tujuan akhir atau puncak dalam aktivitas kami. Pelanggan masa kini juga sangat menginginkan produk yang berkualitas, harganya yang terjangkau, pengiriman yang cepat, dan produk yang ramah lingkungan. Maka komponen tadi sangat berkaitan dengan aktivitas manajemen operasional. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen keuangan. Keuangan atau finance, kata yang tidak asing bagi siapa saja. Setiap individu, kelompok, organisasi yang berorientasi laba dan nirlaba akan berhadapan dengan hal keuangan ini. Dalam berorientasi laba seperti perusahaan perorangan, perseroan komanditer atau CV, juga perseroan terbatas atau PT, maupun organisasi nirlaba seperti yayasan, pesantren, panti jompo, dan lain-lain juga. Untuk itu, pengertian manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti perbankan, perusahaan asuransi, bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga mereka akan berkembang. Manajemen keuangan sendiri untuk disiplin ilmu tentang pengelolaan keuangan perusahaan, baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Peran penting ketika menjadi manajer keuangan dalam perusahaan yaitu 1. Mencari sumber-sumber pendanaan. Seorang manajer keuangan harus mencari berbagai alternatif sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Yang kedua, mengalokasikan dana dalam perusahaan. Artinya kegiatan ini dikenal dengan kegiatan berinvestasi. Yang ketiga, membagikan hasil keuntungan atau dividen. Bagaimana hubungan manajemen keuangan dengan akuntansi? Data-data akuntansi merupakan bahan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan, termasuk laporan keuangan yang disampaikan oleh akuntansi. Kegiatan manajemen keuangan lebih luas, yaitu manajer keuangan selain mencari dana, juga mengatur bagaimana menggunakan dana tersebut agar memperoleh keuntungan yang lebih besar atau efisiensi. Keputusan di bidang keuangan pada dasarnya menyangkut keputusan investasi atau investment decision atau bagaimana penggunaan dana untuk investasi, keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan pendistribusian laba atau keuntungan atau yang disebut dengan dividend policy.